Bismillahirrahmanirrahim. Babul khumasi. Bab nerangno pira-pira makalah sing bangsa 5. Dari 5 potongan-potongan kalimat. Wa fil khumasi sabun itu wa isyurna lan 20 apa mau ibatan nasihat. Sitatun ta sing 6 ku akhbarun rupa pira-pira hadis wal baqi ta sing sekarine ku asarun pira-pira asar. Asar nak tenggene disiplin al-hadis dawuh selain nabi. Biasane disebut apa? Asar, dawuh tabi'in apa dawuh tabi'in. Al-maqalatul ulaiti makalah yang pertama itu ngene. Ruya dan riwayatno anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dawakan man ahana khamsatan khosira khamsatan. Man desapane wong ahana iku nglecehno sapa man. Nyinakno sapa man, utawa nyepelekno sapa man. Adalah tegese nyepelekno sapa man khamsatan ing wong 5 minan nasi saing manusa. Khosira mongko tuna sapa man khamsatan ing perkara 5. Manane ahlaka tegese ngrusak sapa man khamsata umurin ing 5 pira-pira perkara. Siji man iku wong istakhaffa, manute sabane wong istakhaffa iku nyepelekno sapa man bil ulama iklan pira-pira ulama. Manane bi antara ka gambar arep tinggal sapa man tak di mau ing mulya ana ulama. Khosira mongko tuna sapa man adina ing babagan agama. Fa innahu mongko sak temne ulama. Buat tentak ngono. Non keliru nggih. Non ganti tak barang tak sasar. Fa innahum ya tak benon. Ayo non sing tak sesat musuh. Ya nek sik cop. Fa innahum mongko sak temene ulama iku makdan syariat iku dadi tambange syariat, panggonane syariat. Makdan nggon tambang, manane ulama iku tambange syariat. Waman tisapane wong istakhaffa iku nyepelekno sapa man. Nyepelekno al umma bil umara iklan pira-pira umara. Ya penguasa negara atau penguasa pemerintahan. Ilmu logi tegese pira-pira raja zaman dhisik iki raja. Khasira mongko tuna sapa man adunya ing dalem urusan dunya. Li anahum karena sak temne umara iku alladzina wong akeh yuratibuna kang gawe urusan, tertibno manan kang gawe ketertiban sapa ladina umur dunya ing urusan dunya. Wazima mahlan kendaline dunya. Yaitihim ana ing tangane umara. Nek nyepelekno ulama rugi agama, nyepelekno umara rugi dunya. Wa man tisapan wong istakhaffa nyepelekno sapa man bil jirani lan pira-pira tangga ilmu jawirina tegese sing nanggani kabeh. Fil masakin ing pira-pira panggonan fisik manan masakin menjadi jihati sang sekari ana arah. Khasira moko tuna sapa man al manafi'an pira-pira manfaat. Manane il khairat tegese pira-pira kaapian narati kang ditawassalu kang digawe pelantaran apa biya khairat kal matlubi maling barang sing dituju. Ruwiyat dan riwayat napa ana sak temne kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa nabi walladzi nafsi biyadi. Walladzi tumidat nafsi kang te awak ingsun biyadi ana ing tangane lagi. Iku ngene lagi minora iman sapa abdun kawula hatta yuhibba sehingga seneng sapa abd. Dijarihi maring tanggane abd seneng mak ing perkara yuhibbu kang seneng sapa abd di nafsi krana awak dhewe. Kamane ndak ada seseorang iman kecuali seneng tanggane kancane kaya dene seneng ning awake. Iki damai Indonesia tenan. Kancane seneng menang ya melok seneng. Dadi kancane susah kalah ya melok susah. Akhirnya seneng sedina susah. Jadi sing menang susah regani kancane sing kalah seneng regani kancane sing Indonesia barokah. Hadise wali minu abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu. Jadi kena di bojo elek iku seneng. Perkarane tanggamu bojone ayu. Sing tanggam bojone ayu tetep susah mergo regani coba sing bojone. Aja terus ora. Jas pokoke napa? Rawang riwayat hadis sapa muslim dan muslim. Riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna wa ta'ala. Sabana wa ta'ala yuhibbu seneng sapa wa ar-rajula ing lanang.
Lahu lan tetep kedhe rajul jaru suin, utawi tangga sing elek, atau jaru sauin, utawi tangga sing elek sami. Kados tinggi asap wonten sauin wonten suin. Yuktihi kang larani sapa jar ing wong. Allah itu mencintai seseorang sing ditangga elek, sing tangga elek mau tukang menyakiti dia. Fayas biru. Monggo sabar sapa wong ala adau ing atase pilarane jaru suin. Wayak tasibu lan golek ganjaran sapa wong ku ing jaro suin. Jadi di tonggo elek senane misi wae jamaah nyetel dangdutan kowe mangkelno. Nah, iki dadi wali lewat jalur apa? Dimangkelno ya. Kata kiasi kang nyukupi ing wong sapa apa fi hayatin lan penguripan au matin kematian. Kata kiasi kang nyukupi ing wong sapa apa fi hayatin lan penguripan au matin kematian. Rawang riwayat hadis wal Bukhari Imam Bukhari. Jadi Allah itu suka ada orang yang punya tonggo elek, dia eleki terus. Kemudian itu dianggap sarana ibadah dia. Ikhtisam mana apa sarana apa? Mengko Ramadan imanan wahtisab. Terus niki penting ya. Kalau sering nasihati bojo kula dalam hal ini sering sekali. Karena istri saya termasuk anak kiai lah bojo dia. Jadi kadang orang itu lomo itu cek gampang. Biar kita diadat keluarga kiai lomo itu cek gampang. Tapi ngalah itu kadang angel. Yo angel tenan. Karena kadang kita gus, kadang kita atasan, kadang kita kiai, kadang kita al mukarrom, terus dinya uang yo mangkel tenan. Padahal ibadah paling jos itu ngempet mangkel. Itu yang jarang orang melakukan. Jadi ibadah itu tidak hanya sedekah, tapi wal kadhimin al ghaiz ngendhalekno apa? Emosi. Tapi kalau gak ada resep supaya sampean enggak gampang sakit. Kalau juga balik jadi kiai, ditamoni tiang, terus digurui, terus ngomong kok intinya balik. Ya kalau rata jawab, lalu dia keminter dijabi, sebarno, tahu ini, itu saya kesel juga. Kenangan saya pada kitab Ihya di antara yang saya kenang itu, Ila itu Ahmad bin Hanbal, tapi siapapun dia itu tidak penting, cuma Ila itu Ahmad bin Hanbal. Jadi di Tanom itu meliti raga tangga itu dipanggil dia. Ya Ahmad ta'al ila baiti, ayo ke rumah saya. Setelah di rumahnya terus lah hajatali juga sudah ada butuh kamu silakan kembali ke rumah kamu itu ya kembali ke rumah setelah di sampai rumah dipanggil lagi ya Ahmad ternyata saya butuh kamu silakan ke rumah saya ke situ lagi dan itu dalam 3 tahap itu Imam Ahmad relax happy sekali sangat senang sampai 3 kali pemuda tadi nangis minta maaf terus tanya kenapa engkau tidak tersinggung sama sekali ketika saya mainkan karena dipanggil di kembali lagi dari Muhammad, aku nuruti kon mergo perintah Nabi, aku ora urusan mbek kowe. Nabi ngutus aku nabi mbek tangga. Tapi ngundang aku ya teko. Lah kon aku balik ya balik. Seneng aku iso nuruti perintah Nabi. Ya ora ono urusane mbek kowe, iki tenang ae santai. Terus kula mulang sampean kan ora prospek, tapi perintah pangeran. Ora prospek kan, kok iki perintah. Jadi kula mulane saya belum pernah mulang ndak seneng, belum pernah. Di kajian, di rumah, di sini, di sarang, di mana-mana. Dan saya paling pede ya pas mulang karena di saat itu saya nerangno hukumnya pangeran. Jadi mulang itu kelebihannya kan muji pangeran. Dan anak donga itu saat api-api itu habib nafsi tetap ono unsur mementingkan dirinya apa. Nah, kalau donga mbek mulang pede mulang. Kalau anak donga itu isin nambah pangeran apa ya. Antarane ngamalku mbek penjalukanku nang akeh. Jalur ya, kan jenenge cah pola. Amal ora banyak tapi jalur aneh. Ora prestasi ujuk bonus kan wong aneh. Kowe wong aneh kabeh. Nek ndonga semangat nak amal. Sok gaib kabeh. Ibarat kerja prestasinya agak ada tapi minta apa? Bonus. Beda dengan mulang. Mulang itu kan mengkampanyakan hukumnya Allah. Memaklumatkan kebersihan Allah karena zuwah, ta'zimu. Sehingga kalau nak mulang itu karena saya pada saat sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajar kalau sampai Allah merintahkan langit bumi dan semua ikan di laut memintakan maaf orang yang mengajar karena orang ngajar itu hilang hadun nafsi. Kalau mulang puan itu. Saya pernah di depan Ka'bah di Multazam tahun 2009 pas itu. Anak sarang minta itu saya ingin ngamini dengan jenengan di Multazam. Pas saya mau doa itu bingung. Sekarang ngaji.
Saya tuh pernah sekali ngaji di Multazam ya ada nanam beberapa ngaji Bukhari. Pikiran saya sederhana, mulang itu segala-galanya. Saya ini wong kualit, seneng dia itu sowan tok jan itu, tapi nak ngaji ragu. Itu sirine kenapa ora pati buka sowan. Kiai nak buka sowan, ini wong sowan, jaluk bingung, tapi nak pas ngaji ra ngaji. Akeh gak sing seneng dia gitu, aku takon. Wakai, aku sowan tak ngel-ngel tenan. Sowan kiai yo ngaji aneh-aneh, sowan kiai yo sowan yo panges terus piye. Misale ke haji yo pangestu aku, terus tak pangestu ndi dia mung butuh haji mabrur. Rukune ra roh, syarate ra roh, sampai mabrur mbah. Ya kaji yo ya iku gede kaji, syarat saya kaji nopo. Kan aku iso nerangno. Atau wong gitu yo. Joko 01, Joko 02. Kayak gitu. Dongakno ya donga sak Indonesia adil lho. Ana persatuan Indonesia. Ora oleh dongakno apa salah. Sitok itu jelas. Kita enggak, kiai-kiai kita ini, saya dalam hal ini memang mengkritik. Saya berkali-kali disuani wong pangestu terus lo haji badhe dongakno kaji mabrur. Sampeyan roh Pak rukun saya tak dongakno. Iku ibarat ana wong ora iso numpak sepeda motor. Yai kula dongakno selamat. Lagi sing selamat. Iso wae dongakno selamat itu kemenculoten apa? Apa? Mencolot. Lah wong rukun syaratnya rasa kok dongakno kaji. Ngono kiai sebelum yo akeh. Salamnya dablah nang wis adat kita ini salah dalam makanya saya itu ana ki ora usah sowan-sowan aku ora ono gunane sowan yo ngaji yang ini jenenge sowan yo ngaji titik itu sowan ya sebedak ditekdir ketemu nah ditekdir aku gak iso ngelak tekdir tapi tekdir ora kok ikhtiari nah ikhtiari jeneng modus apa dadi ora tekdir apa modus beda tekdir ya napa? Kadang kok gue yo kuat wis ngerti nek kiai malam Selasa malam Jumat uga ngaji. Tekan undangan milih malam Selasa, nek wis malam Selasa ra. Tapi gue istirahat mau di undangan sembrono. Saya ulang lagi ya, misalnya haji itu kan ibadah sing gratis uang banyak. Kadang orang itu enggak tanya syarat pokoknya tawaf itu kayak apa. Kalau kepegang perempuan itu kayak apa? Karena kita madzhab apa? Kalau sa'i itu kayak apa? Terus tahalul awal itu apa? Tahalul tsani apa? Itu enggak. Ya itu nggak pulau kaji mabrur, itu nggak ini kan bingung. Bagaimana mau kayak uang pak sepeda motor raiso, jadi nggak non pak sepeda motor. Selama. Kan jadi aneh. Cara urutan tahapan itu. Tapi ini Indonesia juga aneh. Tapi kita ahli ilmu, roh kelakuan uniku kelakuan. Sehingga kita harus mentradisikan hubungan umat dengan kiai itu hubungan haji. Kalau apa hubungan apa? Nah setelah kita menerangkan syarat rukun yang pokok-pokok, ya mungkin kita berharap hajinya diterima, sholatnya. Anak saya itu masih kecil tetap warai, meskipun sholat ya tiap hari sholat tapi tetap warai. Rukun ini saja, meskipun pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa. Jangan sampai sholat itu kemudian tidak ada semangat itu rukun. Jadi termasuk syarat sahnya sholat adalah kata para ulama, jangan sampai meyakini yang sunat itu wajib, yang wajib itu sunat. Kalau sama-sama spekulasi itu disuruh meyakini semuanya wajib, sama-sama tidak tahu deh, sama-sama tidak tahu itu mendingan diyakini semuanya itu wajib, sama-sama tidak tahu. Nah, tapi kalau sudah tahu itu sebetulnya harus dipilah-pilah mana yang wajib, mana yang sunat. Karena ini prinsip sekali. Misalnya begini, kamu sujud, kata Rasulullah kan, umir tu an asjuda ala sabati abumin. Saya ini diperintahkan Allah untuk sujud melibatkan 7 apa? Dan Nabi ngendikan detail. Dan kalau Nabi ngendikan detail, karena nggak bisa ditoleransi. Karena Nabi ngendikan apa? Detail. Saya masih hafal teks satunya. Umir tu an asjuda ala sabati abumin. Kita ini, saya kata Rasulullah diperintahkan sujud melibatkan 7 anggota. Nabi ngendikan al-jabhah, satu apa? Baduk itu di sana apa? Jidah. Apa? Baduk itu kening. Masa kening? Apa mut? Mesti ra iso. Apa? Jidah. Dene nak basa intelek ora iso. Dadi ngesano nak wali. Dene iki yo gaya. Kok nak intelek kesane kan gak wali. Ono wali kan kono. Sampai wali kan utun terus. Jadi malah sombong, ra iso cara aku sombong.
Apa Mas? Kudu jawab. Oh, kada kok, ada di sana. Keneng, masa bener? Apa? Sidat wae elek. Sing ngecap ireng lho kadang kok bocah. Apa? Beda-beda dahi to. Bener ti, Mas. Wis kowe sing nasihat keliru lah, kok sing penting kowe. Apa? Bathuk iki. Ya, bathuk. Ya sepakat bathuk ya. Iya. Regani wong sepuh. Wah, ya, Arabi tenan. Kanjeng Nabi aku di umat Mustafa aku loro Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi di umat wong desa, tapi tak Fatihah terus wong desa. Dan itu yang saat itu. Kau jadi niru itu. Takok Nabi Islam itu nopo ya Rasul. Ya Islam itu siji maca syahadat. Nomor loro Nabi. Salat ping pinten 5 waktu. Nomor 3 puasa Ramadan. Pas Ramadan Pak ya Ramadan. Sing wajib Ramadan. Apa? Zakat. 5 haji. Demi pangeran, wallahi la azidu ala hada wala aqus. Kula ape tak lakoni pas gak luwih gak kurang. Jadi wong gak gelem salat-salat ku mah mboten. Puasa sunat ya mah mboten. Tapi Nabi itu apa komentarnya Nabi? Man sarrahu ayyam biro ila ahli jannah fal yang ila. Kita kepen roh duduk swarga delok wong pas-pasan. Dene mau duwe logika salat sunat itu penting, nek menawa fardune rasah sunate. Kok dari cara dekne agama itu problem. Jadi kene pas kok. Lah itu tentu tidak baik ya, kelakuan kayak Arabi tadi tidak baik. Tapi ulama kayak saya harus mengikuti Arabi. Asal kamu ulama harus mengikuti Arabi. Nah, karena begini, logikanya gini Mas Abi, ini pentingnya. Kalau yang nggak ulama jangan, yang ulama juga jangan semuanya melakukan. Harus salah satu. Mungkin saya termasuk orang yang harus berkorban. Gitu. Tapi bayangno itu non Muslim, ya non apa? Misalnya non Muslim, apa Islam roh Mustafa, duhane wolong roka, wong khusus, sigoten kan mesti khusus, sigoten khusus. Duhane tok, duha paling afdal berapa roka? 8. Qobliyah dhuhur sing ideal ya. 4, loro itu serodok males. Badiah 4, qobliyah asar 4, terus piro? 8, 12 tambah apa? 16. Terus 16. Berarti asar kriminal ya ora oleh. Terlalu semangat. Ba'diyah zuhur kok ana ulama nyunatno salat awabin. Iku bareng maghrib kok ana salat apa? Awabin. Bar maghrib dintekno nganti apa? Bari isa iku witir. Witir berapa? 13. Pinten? Sing ideal. 11 atau 13? 11. Kalau sing darani 11 sing darani 13. Sing darani 13 itu nganggep sing 2 rakaat pertama ba'diyah isya itu khilafnya. Berarti piro? Hitung tuh. Matematika ora roh sekali. Piro? Mulai fardune 17 rakaat ketambahan piro? Wis wakil. Iku kira-kira sing ape Islam ora sido. Umpama wong Islam ngakoni sunat kabeh sing ape Islam ora sido. Iku pikirane ora kok berlehar nek ora Islam. Tapi barokah Islam pas-pasan ngene iki. Yo, Cina ditombo Islam roe Islam pas. Salat pas. Dhuwur yo pas. Asar yo pas. Ngono tok. Mulane wong iku aja terlalu fanatik sunat. Perkarane nek aku terlalu untuk dikira wajib. Kira wajib sing ape Islam ra sida perkarane kok ribet temen dadi Islam. Salat kok sakmono. Kulo niku termasuk niku fanatik Islam pas. Kulo lho kowe aja anut aku bolak-balik fatwa. Jadi wong iku ya kudu mikir. Rasulullah itu ya unik. Jadi misalnya nyuwun sewu, Nabi itu sering sholat safar. Sholat safar baik pergi maupun datang. Tapi ketika ada sahabat selalu begitu diseneni dia. Diseneni ojo kan. Abdul bin Mas'ud itu penggaweannya lucu menawa sausé Nabi wafat. Nyungi ping wong sing bedino tuh. Tuwa. Apa kamu mau menandingi sholat fardu? Sholat sunat kok terus menerus itu kudu karo memposisikan sunnah koyo. Tapi jangan takut aku fatwa bola-bola aku aja salah. Aku tok wis sing korban.
Lho mergo aku pantes, aku kuangan pangeran, tapi nek terlalu sholat mesti dadi syariat. Tapi kan tau kangen itu sholat. Ya. Abu Bakar luwih parah meneh. Suatu saat pernah istrinya itu menyiapkan bejana apa karena di sana kan air itu susah ya. Jadi menyiapkan bejana bak apa untuk persiapan air karena mau puasa Asyura. Ini non saya Abu Bakar dipecah. Ada apa ini sama puasa sunat ini? Dipecah. Apa kamu mau menandingi Ramadan? Jadi intinya ya gak apa-apa kamu puasa sunat, tapi gak boleh dipersiapkan. Terus sekarang gak ada apa-apa, gak ada perlakuan khusus. Pokoknya gak boleh disejajarkan yang wajib. Sampai segitunya ulama. Karena tadi bayangnya misalnya kue Cina atau kafir, itu Islam khusus. Apa Islam rasido tak jamin yakin. Mergo roh ibadah kok sak mungkin. Tapi nak rokok ya aku, rutin kan roye sami turu, tangi rokokan. Bariku ngopi, bariku jagungan, bariku melaku-melaku mbak sudah montor. Islam ngono iku tok. Tapi nak Islami roh Mustafa. Iso-iso terus buka bro. Wah, bariku wiridan, bariku beda-beda, bariku mohon terus. Berleheran ya kan. Jadi, melane agama itu unik. Ya agama itu nopo. Kue rapu sur ya salah. Wong eling pangeran ora. Kusut terus ya salah. Terus piye ora biasa lah. Anut bakatmu nopo. Ya kalau pokoknya ngilo dhewe Gusti kula iki bakate. Ya karena tadi apa ya? Saya kena diterangkan. Ini karena menyangkut akhwat. Makanya masyhur dalam cerita-cerita hadis itu. Abu Bakar di poso sunnah, tapi nak diperlakukan khusus. Saya pernah ditanya saya, Pak, kenapa kalau bapak wudhu tidak pernah sempurna kalau habis pergi, tapi kok mesti nyuruh wudhu? Ya, jawaban saya gitu. Saya tidak ingin mensamakan wudhu untuk sholat dan wudhu untuk kesunatan. Saya akan punya ibadah dalam wudhu misalnya kalau habis pergi wudhu mau pergi. Jadi nggak boleh wudhu itu sespesial kalau wudhu untuk sholat. Makanya masyhur di hadis Bukhari. Ketika Nabi mau pergi, fatwa doa wudhu kan khafifan. Sampai sahabat janggal, kenapa Nabi wudhunya kayak gini? Biasanya kan wudhunya sempurna. Ditanya, apa mau sholat itu? Lah, saya tidak mau sholat. Ketika mau sholat, fatwa doa wudhu dan faas bakal wudhu. Dia terus wudhu secara apa? Sempurna. Jadi itu memang nggak boleh kualitas sunat sama dengan wajib. Bukti ketiga, sholat sunat meskipun mampu berdiri boleh nggak dengan cara duduk? Nah ya hanya sunat. Puasa fardu dibatalkan di tengah-tengah tanpa udzur boleh enggak? Enggak boleh. Kalau sunat boleh. Karena memang Allah enggak ingin sunat sejajar wajib. Ya tapi nak kena gege khusuk diantem karo santri wajib dalek bar. Wah aku paling bingung. Kula sering duwe santri. Dulu alumni pondok tertentu sing wajib dalek. Yo bingung. Tak wajib lho aku ora bakat. Malah dia ini isin perkara di santri dari poso terus gini santri ini kan sudah mencoreng wajah kiainya. Tahu poso ini poso kalau nanti di santri gue poso 4 tahun padahal dalil kan setahun ini 10 tahun tak tahu ikan lalu yang batal kapan rencana pulau 11 tahun dong tolong tahun modal dengan gue saku isin malah habis batinku tapi batinku. Nah karena saya ini sadar kiai alternatif karena kiai kedua, biasa nganut kiai musim pertama. Tapi kalau ini uang keramat, lah dia ini ngaji kami lah. Bahkan keramat di poso pinter. Tak ngono itu, uang keramat itu penting orang roh. Karena memang tadi menjaga konstitusi Islam itu tidak gampang. Rasulullah itu biasa dia ketika sahabat ikut beliau poso malah Nabi ora poso. Karena takut dianggap masyhur. Yang Ramadan tuh Nabi datang ke masjid hanya sampai hari ke-4, bila hari ke-6. Padahal pertama Qiyam Ramadan itu terinspirasi oleh siapa itu? Oleh Nabi. Ya. Namanya ibadah semuanya terinspirasi oleh Nabi itu datang di hari pertama. Hari kedua masih datang di masjid maksudnya. Kemudian membludak hari ketiga tambah hari ke-4 keempat kila ke-6, tapi yang masyhur itu ke-4. Nabi tidak datang. Kemudian sahabat menunggu semua sampai lama ternyata Nabi tidak datang sampai subuh pun Nabi tidak datang. Ketika pagi-pagi Nabi ngendikan, saya tahu kalian menunggu saya,
Tapi kalau saya datang memimpin qiyamul lail di malam itu pasti kamu dikira fardu. Saya tidak ingin ada tambahan fardu baru. Sehingga Nabi terus nggak sholat qiyamul lail di masjid maksudnya orang. Nah, kowe kan sak ning omahe maksudnya. Artinya apa? Konstitusi itu dijaga betul oleh Nabi mana fardu. Dan itu ulama harus dijaga. Kalau ada aslinya di izin sering izin di tonggo kulo. Misalnya sholat musuh saban, berkali-kali saya ikut, berkali-kali ada ikut. Ya saya di rumah dan tonggoku yang ngerti nak orang. Tapi berkali-kali saya ikut. Nak melok terus udah ke fardu. Nak orang terus udah ke bahagia. Jadi ya kadang melok kadang. Saya jelas kalau sering sudah kok jelas. Amal. Nah, memang harus begitu, ulama harus gitu, harus ada menjaga konstitusi apa? Makanya masyhur kenangan Sayyidah Aisyah itu. Sama siapa teks hadisnya? Ini dawuh Sayyidah Aisyah. Tapi aja tiru, saya ulang lagi, jangan. Kalau saya niru Barno, saya tanggung jawab. Dan pantas, ono tambahane pantas. Aku ora ngarah kan tanggaku curiga Gus Bara salat isu saban perkara kan gak ono curiga. Mesti wong ngene, nek wong alim ngene wis beda. Jadi rada enak lah sok aman. Aman tentram terkendali pokoke. Karena apa? Wis entuk mandat husnudzon lho, jadi rada aman maksudnya. Kayak kowe kan ra entuk husnudzon. Kowe misale ra melok salat mesti gedeng imam. Sentimen. Kenangan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pada Rasulullah adalah sama siapa tadi dan memang saya hafal wa innahu kana Rasulullah la yadul amala wa yuhibbu ma khafata ayyufradu alaihi. Sungguh Rasulullah itu sering meninggalkan amal padahal dia sangat mencintai amal itu. Dia sangat mencintai amal itu. Tapi beliau terpaksa meninggalkan takut dianggap wajib. Karena tadi saya beri sekian contoh. Tapi saya ulang lagi ya, kalau kamu niru harus ukur kekuatan apa? Kata Nabi kira-kira gini, kamu sowan bupati saja ada usaha gubernur, bupati atau camat. Tangi turu, barokokan terus gak sikatan, dianggap beretika, tidak jawab saja. Enggak kan? Kumpul bojo kira-kira rawani. Nah, kalau menghadap bupati saja ada etis kalau tidak sikatan tangi turu, apalagi menghadap Allah. Kira-kira normalnya sikatan mau sholat itu wajib dah melihat etika? Wajib. Tapi apa kata Rasulullah? Ngendikannya Nabi ngeber. Cara ngendikan tuh, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisil. Amro ijabun. Semua mufassirul hadis bilang ada saya tidak mempertimbangkan kalau itu wajib itu berat. Pasti saya wajibkan siwakan setiap mau. Karena logika etikanya itu Allah. Tangi turun itu pantesin sikatan. Sikatan. Terus kira-kira pantasnya wajib apa sunnah? Wajib. Tapi kalau diwajibkan tentu ada umat Nabi sing dadi karena orang sudah kejam di jalan. Terus api salat perkara. Orang gowo sikap. Enggak misalnya terusnya orang pagere tanggane malah. Ini Rasulullah luar biasa. Dan ngendikannya memang begitu. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwa indah kulli sholatin sebagai riwayat ada indah kulli sholat. Jadi Nabi itu unik. Artinya apa? Ada sekian aturan yang normalnya itu. Kowe saiki ngene. Kowe ngadepi bupati atau kiaimu lah. Amen pelengahan itu etis enggak? Enggak. Normalnya sholat itu kalau pelengahan batal. Karena gak ngergani pangeran. Soal pangeran pelengahan, pukar-pukar, sangop. Rai-rai ngono itu pantasnya dibatal gak sholat. Perlengahan kukur-kukur. Pukar-kukur. Pantasnya sholat itu dibatal. Lho cara kalau jadi Imam Syafi'i tak batal. Cara kalau di otoritas apa. Tapi mau dibatal yo sakake, akhirnya ora dibatal. Mau Nabi ketika ini jom enak sholat ke pangeran. Ojo pelengahan gak sopan itu ora. Mestine ya pengen ngendikan batal tapi dia tahu rai-rai ini kan. Nah, makanya ulama itu beda dengan dai. Nah, dai kan enggak. Dai itu kan terus memihak. Kalau toriko Islam wajib no, koyo wajib adalah ilmu wajib. Mau mubalek koyo dakwah itu wajib. Terus yang ahli negara koyo itu si asib itu wajib. Terus kok. Nah, ulama itu yang jaga konstitusi, yang menjaga konstitusi. Tidak boleh, di antara kriminalnya ulama adalah ijab malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib.
Sayyid Abdullah bin Husain itu yang ngarang kitab Sulam Taufik, Habib Abdullah bin Tohir ini. Abdullah bin Husain bin Tohir ini, yang ngarang Sulam Taufik. Itu mewajibkan termasuk dosa besar adalah ijab malam wajib, mewajibkan sesuatu yang tidak. Yang jadi bangun, jadi kayak ngalim murid. Karena ke santri di zaman era kulo, santri kan karpet teng jamaah, itu orang sing masak, orang sing lagi nyumet kompor, orang sing tengah-tengah goreng tempe, dari kangkang kan jamaah pun rusno, akhirnya kan milih rusno, apa? Jenal juga kepengen santri wajib kos ben tertib, enggak jamaah ben tertib, tapi jadi bangun dewi, tak wajib no barang gak wajib, masalah itu orang ulama, akhirnya orang wajib, rapati, ya rawani, akhirnya jamaah separuh. Tetap pondok modern wajib, enak deh, lengkap. Kau yang jamaah tapi, meskipun kok olahraga tank ya olahraga tapi. Ya tapi ya boleh saja kalau itu dianggap kewajiban versi pondok ya boleh saja. Tapi kalau secara syariat tidak boleh mewajibkan sesuatu yang tidak. Jadi ya sudah. Kalau ada pondok modern yang wajibkan olahraga, wajibkan mangan bersama, wajibkan sesuatu yang enggak wajib, anggap saja itu kewajiban anggota, kewajiban secara pon. Tapi pondok-pondok salaf kayak saya ada boleh. Kita wajib kos, wajib ini yang di luar diwajibkan apa? Syariat. Karena nanti namanya secara agama musyarrek bikin syariat dan itu masalah besar dari konstitusi keulamaan. Jadi kayak apa nandingi syariatnya kan Nabi dari Nabi muni, misalnya Nabi kita tahu, ya Rasulullah, kaifa hada Nabi kita lam yajib, gak wajib cum. Terus kue sok khusuk, kaifa hada yajib. Terus pangeran bersok, Nabi kok jadi saiki. Kayak kira-kira wani ya, sejalan. Kok guyu-guyu. Tapi aku tahu sing aku ojo kowe ya, aku berapa aku tahu. Kira di pondok itu sing tegar. Kok santrimu ndek bakat beling kok kiai lho tadi kan. Jadi memang berat, jadi ulama itu berat karena tadi harus mentoleransi sesuatu sing wis piye, dadi kiai ku loro-loro mun ngantur kok. Nara bakat ora usah. Salat qashar misalnya, itu nang kita fikih itu malah lucu menang. Kalau saya misalnya dari Narukan ke Jogja itu sebaiknya qashar apa itmam? Sebaiknya, sebaiknya orang wajib. Kan ulama itu debat. Kalau menurut Imam Hanafi sebaiknya qashar. Kalau Imam Syafi'i menghentikan kalau tidak terlalu masyaqqah tetap baik itmam. Qashar itu hanya ya juzu hanya boleh, tapi tetap sebaiknya. Tapi Imam Syafi'i meskipun beliau presiden mazhab Syafi'i itu tentang ulama. Kata Imam Nawawi, jika dia jenis orang khusyuk yang nggak nyaman menerima rukhsatus syar'i, nanti bonus juga, maka wajib qashar untuk menghilangkan keangkuhan dia. Iya. Nah, aku anut kaul sing wajib qashar. Aku lho ya penting qashar. Nah, kowe kan qasharan berdasar males, mulane gak wali-wali. Jamin. Aku ngosor mek ngosor wali aku. Ngosoren kan pancen males. Papat loro ambil loro. Lho nek kula kangen pengiran, kepengin papat. Cuma kuatir kula sombong, perkara ora nampa. Selesai nak. Kok ngilangno sombong itu. Oh, keren aku cara. Jadi unik agama ini mau. Saya dulu ya iskal, kenapa sih sesuatu yang sempurna kok malah syarat tidak senang? Dan ada hadis Inna wa yuhibbu an tukta rukhasuhu kama yuhibbu an tukta azaluhu. Allah itu suka kalau bonusnya diterima, sebagaimana suka kalau kewajibannya diterima. Sekarang saya beri contoh. Misalnya Ruhin tak kongkon, Ben, aku tukokno sabun. Terus gak nurut, aku gelo ta, gak jawab saja ben kulino pinter. Gelo kan karena tidak menyidahkan apa perintah. Sebetulnya kalau saya orang baik juga sama. Ben iki duit tak kei duit 10.000. Terus gak nerima, aku gelo ta. Gelo. Allah juga gitu. Allah itu gelone itu ora krana perintah gak dilakoni tok. Ketika memberi gak diterima itu ya gelo. Dan tentu termasuk pemberian terbesar Allah adalah gak banyak yang diwajibkan di dunia. Harus kita terima dan kita nikmati. Aku loh, jangan aku. Maksudnya kalau boleh aku, coba gue gak cerita. Itu berarti boleh kafe. Ya senasib bukan, boleh. Tapi ini konstitusi. Inna wa yuhibbu an tu'ta
Rukosuhu kama yuhibbu antukta asik. Ya kalau sama takut, lah bagaimana Gus dengan orang-orang sudah kadung istiqomah? Istiqomah ya beristiqomah, ngelakoni ibadah sunat itu apa ya sudah. Tapi harus tetap gak yakin kalau itu harus seyakin-yakinnya kalau itu tidak. Terus dua, jangan perlakukan kayak misalnya saya kalau mau Ramadan sampai sekarang saya ya misalnya ini tahajud gini, masa mulai nukarkan uang-uang pecahan, senjagani kadang-kadang kepengen amal untuk anak-anak kecil. Terus beberapa kepentingan peralatan dapur istri saya tak tambahi, kangkang ya tak tambahi. Karena saya ingin memperlakukan Ramadan itu khusus Ramadan. Bahkan sebulan kemarin saya sudah berbeda beberapa kitab yang mau tak pakai pasangan. Tapi ketika saya mau puasa sunat, berkali-kali saya itu lupa agak sahur pada mau puasa sunat. Bahkan sering nggak bilang istri saya, terus tahu-tahu jam 9 nggak sarapan, terus puasa ya. Saya biasa puasa suro, puasa apa, tapi nggak persiapan. Putih duduk ya Abu Bakar. Sama istri saya itu sering kasihan karena jam 09.00 nggak sahur, nggak apa, terus puasa. Jam 09.00 siang sudah konangan. Bukannya ya gitu karena saya tidak ingin khusus. Nggak bisa menegus, nggak siap menegus. Oh, jadi Abu Bakar biasa ya. Duduk sih, jangan itu duduk begitu. Ya sahabat ya lucu, ngono kok geger karo kowe kan ngono kok geger. Lha ini konstitusi cara ulama ini. Jadi kalau nu kenal kiai sing tulisannya api. Kalau riyen ya rada cocok gitu. Tapi pernah sepuh sama saya. Cocok ra cocok nak wong alim kan duwe saling. Dia ini fanatik gawe kaligrafi. Tulisan wah. Tidak. Nak rapati gelem nuku ya rada jambok wong iki. Ya aku dhisik yo wis gampang sawi ra dosa. Ngedolnya lebih murah, semurah-murah ya. Setelah saya tanya, wes tua mati lagi tak tahu. Bah kalau itu jagal dengan sendiri. Saya ingin mau mati kalau tak tahu. Yo apa? Ini sepuh pernah sepuh. Ini ya, yang pernah sepuh sama saya. Ini ya. Aku nak mlebu wong Islam bingung, gue Islam pur. Ini nak sono kaligrafi ini la ilaha illallah Muhammad jadi rabi. Ngilangi bingung, itu ibadat. Aku yang mendingan, jadi ngomong mulai dhisik agak tak bantah. Angen-angen ya bener, saya kena mlebu wong. Terus raine iku koyo mesum sithik-sithik koyo rai-rai rantuk hidayat itu. Kan kita sempat mamangi muslim tanpa muslim. Bareng ana tulisane. Islaman lho kan. Nggih. Kowe marung misalnya, ya ngene. Marung ning daerah tertentu sing ora kenal. Kan sane Arab iki kodho apa manuk. Nek dikuliti kan kodho gitu ya. Tapi bareng ono kisah ayat kursi kan, manuk iki mosok. Ayat kursi saingan mbek kodho kan ngono. Paham gitu. Jos ya. Aku pas iku umur 17 tahun. Berarti dia dulu santri-santri yo kon mangkrek iki. Kok nak suruh duwe amuk. Ini di mondok ini Jawa Timur. Terkenal jaduk. Penambah adik mbah kula. Jadi adik kandung ini. Aku dhisik jangkal ya sering tak bantah mbek kula, tapi bantah ape. Barang ape gak pundut wis karo ketara kenapa gak pundut. Tak. Cek diutang aku tak takon yo. Wah, kamu dereng kapundhut iku jawab piye? Yo jawab. Saya alhamdulillah, ampun diwajibno kan sudah tuku dhewe. Apa? Malah sing ro kajilah sono gambare Ka'bah. Mbok iku modus ngopo. Tapi alhamdulillah orang kajilah kan bergambar ono sing gambare iku jenenge Ashabul Kahfi. Tak takut kena apa ben ra kebakar. Aduh. Nyati ra jadi tas jimat. Ono sing gambare naklu Rasulillah semacam-macam. Tapi saiki gampang diteni. Karena Jawa Timur sampai ke Peduna itu sih Nahdlatul Ulama gampang menang. Mustafa itu mah, Mustafa ya kok Mustafa. Dulu sih mus ketemu ahli sunnah. Tapi malah ahli sunnah ketemu. Kowe mus, awang dia rawan ngenyak aku. Angannya gue niat ibadah, ngurangi dosa. Kan misalnya aku ngenyak Mustafa ditulis aku dosa loro. Jadi ngaji aku ganjaranku 10, aja balik 8. Gak loro kakean. Nama lele itu ditulis sitok. Sitok nama lape 10. Songong misalnya jadi poin songong. Dan ada ngenyak Mustafa, wah
dosa banyak kiai itu. Aku kan kiai ini kiai. Jadi sama harus ingat ya, makanya kalau suwun ya, agama ini nggak boleh. Lah itu sirinya kenapa Nabi komentari orang yang tidak nambahi pas justru dikomentari mansar rohu ayang duro ila ahli jannah fal yandur ila. Karena kadang Islam itu butuh minimalis, kadang Islam itu butuh apa? Tentu itu tidak boleh diikuti ya, karena maksudnya nggak boleh diikuti secara masif. Biar personal kayak saya, orang-orang punya rindu sama Allah boleh. Itu ulama top yang pernah ngikuti itu namanya Zaid bin Aslam, itu masyhur. Beliau adalah termasuk teman dekatnya Sayyid Ali Zainal Abidin. Itu nggak pernah ada orang yang menjumpai dia pas sholat sunat, sama sekali nggak pernah. Waktu nak mulang bertanya, ketika ditanya kenapa engkau tidak pernah sholat sunat, saya itu ingin sekali sholat sunat. Tapi kalau saya selalu melakukan, pasti tidak fardu karena ini saya dipandang orang banyak. Tapi aku yakin ya, karena dia orang wali, mungkin saking menyembunyikan amalnya, mungkin dia tidak sering melakukan sholat sunat, tapi sama sekali tidak ada yang. Tapi saking ingin menjaga konstitusi. Karena tadi, makanya Rasulullah itu semacam wong keramat, mukjizat. Wong Nabi itu semua tarikh sepakat mau sholat neng masjid itu 4 hari. Tapi Umar gawe gerakan terawih itu diikuti seluruh dunia sampai sekarang. Meskipun ada yang 20, ada yang 8, tapi kan semuanya ngikuti qiyamul lail ya sampai entek Ramadan. Kok ramuk sampai tanggal. Mana ada ono sidik-sidik sunnah Rasul tanggal 4 bubar. Ya, delok satu-satu. Ya tapi mosok sunnah Rasul kok malah ninggal ibadah. Malah aneh kan? Lah sing bener biasa wae. Ibadah bantah-bantahan ku ape pamer apa ape? Kula makmum 8 yo bolak-balik, makmum 20 yo bolak-balik. Enggak ada pengaruh bagi kula. Kula tetep arep pengen karena masalah. Kan di jalur khusus Mas, jadi gak melok jalur wong-wong. Masih aku makmum kowe nak maghrib paling cara pengenan imame tetep aku. Lho iki dek imame, tapi cara pengenan dan Nabi ya tahu, makmum sahabat ya tahu. Abdurrahman bin Auf tahu sholat. Jadi sing sukses imami Nabi sahabat mesti tahu Abdurrahman bin Auf. Abu Bakar gak sukses gak situ. Barang beliau sholat sudah 1 rakaat, bahwa jada Rasulullah min nafsihi khifah. Hadis Nabi merasa dirinya agak ringan. Faja'a ilal masjid yuhada baina rajulain. Terus Nabi ke masjid dipapah 2 orang. Itu semasir Ali dan Fadl. Sinten Ali dan Fadl. Fadl itu anaknya Abbas. Jadi Fadl bin siapa? Abbas, berarti ya sama misalnya dengan Nabi Ali bin Abi Thalib, ya misalnya dengan Nabi Fadl bin Abbas ya siapa? Misalnya di sini. Jadi itu ya orang Arab yang mirip orang Jawa lah. Kalau sedekat-dekatnya sahabat, kalau di kamarnya Nabi ya nggak etis kalau tidak apa keluarga. Makanya Nabi pas gerah itu yang dekat ya ada Ali, ada siapa? Fadl, ada Sayyid Abbas. Nabi di papa. Hanya masyhur itu kan Abu Bakar mundur sehingga ya akhirnya orang itu sholat makmum siapa? Nabi. Kalau Abdurrahman enggak, dalam satu perjalanan Nabi itu ya sama Rasulullah. Terus Abdurrahman itu Nabi entah kemana gitu. Nabi ya unik, pokoknya bawa kemana itu. Suwira teko-teko, padahal sholat sudah dekat. Ya terus dikomati terus sholat. Setelah 2 rakaat atau apa Nabi datang makmum dan Abdurrahman enggak mundur. Kenapa? Sekali-kali tahun Nabi Abdurrahman sholat. Ya rada sakar pedil. Dia tahu kalau Nabi salah. Makanya di kitab sirah itu ada bed walam yusol lil Mustafa khalfa ahad ilabna aufin waladul fadlul abad. Seumur-umur Nabi tidak pernah sholat makmum seseorang sampai sempurna kecuali ilabna aufin, kecuali waladul fadlul abad, dan itu kenangan yang abadi. Gak ada agar sholat kayak Imam Mustafa Rufin, aku tahu Imam Kaji Nabi. Tidak gaya-gaya dari sholat, aku tahu Imam. Ya tentu nih akhirat tetap aja Nabi situ. Kan sembrono. Abdurrahman bin Auf memimpin Rasulullah. Tetap pengumumannya ya Rasulullah memimpin. Iku ya imam itu mus tulisanmu tetep gak ono tulisan ngono. Mustofa imam Gus Bayu ra ono. Kok di demo ngakeh ono. Gak iso, gak disahno. Pengumuman ngono ora disahno.
Ya kalau suwon ya, pokoknya sunat gitu tetap sunat, wajib ya tetap. Makanya kitab Sulam Taufat itu keras sekali dan termasuk kesalahan besar adalah ijabuma lambat. Jika Nabi itu kalau ada kebaikan yang pantasnya wajib, nanti kan ngepek. Ngepek kaya iya kaya orang tidak ada di laula anasukto ala umati la amartuhum bisiwa. Kalau saja saya tidak mempertimbangkan berat bagi kaum saya, pasti siwak mutlak. Karena secara etika itu wajib. Terus ketiga, contoh ketiga, nah keberapa lagi dari contoh saya. Kita tahu semua kalau Allah itu turun ya, tentu dengan bahasanya Allah. Turun di bumi itu ketika jam berapa coba kalau di Indonesia? Hina yaqta sulusul lailin. Kira-kira di Indonesia jam berapa? Ya jam 3 atau setengah 3. Paham ya? Sepakat kan sering dengar kan? Doa paling mustajab itu apa? Sulusul lailin akhir. Ya sulus yang paling akhir. Itu Nabi itu pernah sholat Isya. Itu ditunggu oleh Sayyidina Umar dan sebagainya. Itu sampai kalau jam Indonesia kira-kira sampai jam 2. Padahal biasanya beliau sholat tuh awal waktu, kira-kira ya setengah 8 atau jam 7:04. Bahkan dalam mazhab Zaidiyah itu sholat Isya itu yang 6:04. Di Yaman itu ada mazhab namanya Zaidiyah. Itu mengikuti kaul Syafi'i yang jadid. Ya saya ulang lagi ya, ini agak di menterok. Dalam kaul jadidnya Imam Syafi'i itu unik. Sholat maghrib itu waktu rentek bikot di ayat at-toharo saksur sumayu sholli komsaro kaatinmu tadilat. Berarti berapa? Napa nggih? Kira-kira pokoknya bayangno wis sesuci sholat 5 rakaat. Dan itu kaul apa? Jadid justru. Kaul apa? Jadid. Unik kan? Itu justru kaul. Tapi semua ashab Syafi'i menentang itu dan membenarkan kaul qadim. Kaul qadim adalah sampai habisnya mega merah. Padahal itu yang malah kaul qadim. Lah itu di Yaman, saya punya teman Habib Akrab Al-Atas. Itu cerita pernah diajak ke Habib Umar terkenal Umar bin Hafid itu BSA itu bin Abu Bakar itu. Ya yang terkenal saya itu Umar Hafid yang sering rawuh itu. Itu diajak dolan ke grup-grup habaib yang mazhabnya apa? Zaidiyah. Itu sholat maghrib. Habis sholat maghrib terus wiridan kira-kira 5 menit terus komat Isya. Jadi teman saya penak ya gak tanggungan. Mulai ya batal maghrib kalau Isya. Aku rada tertarik mazhab itu. Kok di fatwa MUI sesat repot. Fatwa MUI wakil presiden, kriminal ya. Repot meneh. Tapi tahu tak jajal aku bolak-balik jajal. Dewean tapi sapa? Dewean. Nah, sudah saya ulang lagi ya. Itu udah penting ya. Jadi Imam Syafi'i itu ya unik. Itu justru yang bilang gitu tuh kalau apa? Jadid. Makanya kan ada 5 kaul yang justru jadid gak dipakai. Serasa roh tele koyo ape garap gelar doktoral. Ya iku ikhlas serasa doktoral. Terus sering diskusi dengan dokter betul. Ya, tapi padha ra nyali. Kalau wis bar. Akhirnya singkat cerita ya Nabi itu gak keluar ke masjid sampai kira-kira jam 2 atau setengah 3. Nah tentu Nabi itu orang yang kasyaf, tahu betul kalau Allah itu rahmatnya turun paling banyak ya sekitar jam setengah 3. Malaikat ya turun sekitar jam itu. Dengerin ya. Makanya terus Nabi ngendikan gini, ketika Umar bengok-bengok, Umar itu tukang demo, menedek kowe Nabi itu ketika mulai jam 10, nama Sibyan wan Nisa, iki apa-apaan itu sholat orang ini wong iki. Terus sahabat sing rugen-rugen wis turu Mustafa apa meneh. Tapi barokahnya itu, barokahnya peristiwa itu. Karena ashabu Rasulillah iku yanamuna wa sallallahu walam yatafattu. Akhirnya setelah mereka ketiduran, sungguh kejeglat-jeglit, ketika Nabi rawuh itu mereka langsung sholat tidak wudu. Makanya terus mazhab Syafi'i mengatakan orang tidur yang tetap pada posisi duduknya tidak kan itu ya barokah peristiwa itu, Bang ya. Tapi aja terus ngorok ngene lentas ngene. Ora oleh. Ini kok Mustafa nak pas ngaji dulu, itu pas turun, itu ora batal apa? Jadi gara-gara peristiwa itu ada fatwa fikih apa? Tidur yang posisi duduk dan tidak tergeser dari posisi itu, maka wudhunya tidak batal. Karena setelah setengah 3 Nabi rawuh, mereka langsung apa? Sholat.
Tapi apa yang unik dari dawuh Nabi? Beliau bilang gini, kalau saja tidak memberatkan kalian, kalau saja tidak memberatkan, sebetulnya waktu Isya ya sekarang ini, waktu ideal Isya ya sekarang. Karena kita tahu sholat itu adalah sesuatu yang luar biasa, harusnya kan dijatuhkan di waktu yang luar biasa, dan luar biasa itu adalah yakko sulusul lailin. Tapi Nabi tahu itu masalah, artinya lebih sering sholat di depan. Meskipun tentu afdolnya belakang. Ya tapi misalnya kok terus kayak gerakan itu Nabi lah ora seneng, dia berat no umat. Tapi nak ra tau blas, Nabi yang sampe goblok. Dong untuk pisan-pisan lakoni Nabi. Mulane aku yo tahu pisan tapi Nabi ngakoni ini pisan ya aku tahu. Pisan. Jadi satu-satu loh. Itu kayak apa Rasulullah? Contoh keempat atau kelima ya, hitung sendiri. Ketika anak-anaknya Nabi Yakub itu melakukan kesalahan, ya melakukan apa? Kesalahan. Kita tahu anak-anaknya Nabi Yakub adalah yang merekayasa penculikan siapa? Yusuf. Ketika sudah tobat, ya sudah apa? Tobat dan mereka bilang apa? Ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khotiin. Ya abana astaghfir lana apa? Dzunubana inna kunna khotiin. Ya wahai bapak kami, mintakan ampun ke Allah karena kita ini orang yang salah. Nah mungkin ngedikan gitu itu kira-kira ya duhur atau asar atau apa saja. Apa jawabannya Nabi siapa? Yakub. Qala saufa astaghfiru lakum. Ojo yo tak jalur sepuro tapi ojo saiki engko. Karena nunggu saat ijabah. Ya kira-kira mintanya duhur atau asar, engko coba istighfar bareng-bareng ngenteni jam ya kira-kira setengah 3. Ada saya juga mau istighosa setengah songan apa masih tahu ya tapi apa tentang ya iya urus ning lapangan uga tempat mustajab waktune setengah songo ya ora wektu nah, tapi apa tentang jarane anti istighosa itu coba malah kok lah apa dulu ngono ku ngilangno ilmu kabeh ilmu sepakat nak istighfar wabil asarihum itu dadi wabil duhahum ya tapi kayak aja melok kok ngeritik kayak aku kualat aku. Aku ya keben aku ngomong wae ngomong. Yes, benar. Ya saiki istighfar wabil asar yunasabirun wa biduha. Asar waktu. Sahur jam 5 nopo jam 3. Tapi kadang dia yang mendingan. Aku yo krungu Gus, kritik kok krungu. Tapi nyatanya setengah 3 ora istighfar. Lumayan setengah 9 lambar. Ya wis nak ngono dalil lumayan tapi ya arep-arep di sepuro tenan aku mripo lumayan. Jadi memang kita resiko ya. Kita sebagai ulama ya resiko. Ambil melok organisasi, ora melok jamaah muslimin. Melok wis do nabrak syariat. Tapi yo luwih apik dibanding konser ya iku tapi kok sering. Tapi kalau tahu melok deh, ya tahu melok tahu jutaan kok. Lu kok teko. Ya gue syarat. Bareng ping 3 ping 4 syarat. Pokoknya orang berutang setahun pisan teko pisan gue syarat. Dan aku ganti nabi. Hak ora teko itu ya umatku, dia nabi iki. Tapi misalnya takoi nabi, kok teko terus ya padahal ora persis sunahku. Sering bener iki. Jadi kalau suwun kita terus makanya ini kan konstitusi ulama itu. Makanya menurut saya kitab Sulam Taufik itu luar biasa. Beliau itu fair betul. Jadi kalau membela sunnah Rasul ya kayak gitu mati-matian. Jadi ketika syariat mau ditambah dengan ijabuma lam yati, beliau juga menentang mati-matian. Tapi nak ono wong ora tau salat sunat oleh ngritik yo mati-matian. Berarti wong saleh tenan wong kondang. Ya karena tadi kalau sampai diwajibkan itu bayangkan orang lain yang lagi Islam anyaran, selawase ra salat, ketemu kiai khusyuk. Wah, salatnya langsung qobliyah, ba'diyah, witir. Langsung bahas itu saleh bah. Keselawat. Tapi ketemu kiai kayak aku, sebenarnya salat kalau ngomong. Carane bisa melo-melo. Bahkan di Nabi orang ngomong di salat, ya Rasulullah badhe ngaji jenengan. Ngaji apa? Warai pura carane salat. Jadi ben wis kene-kene wae. Mun aku salat ke melok. Bareng Nabi salat zuhur kon melok. Asar kon melok. Bareng wis bar 5 waktu sekarang mulai. Lah terus carane salat seperti yo. Sallu kamar itu muni. Ya salat kok sembok roi mau nggih. Dadi Nabi ora tau nerangno. Arkanuha sab'ata. Apa
awaluha aniyat. Ora tahu asani qiyamul qadir apa? Asani qiraatul ora ono nabi mulang itu. Itu engko aku salat ge. Aku salat. Genep 5. Aja sita. Engko nek iki sartok terus mulai nyongkone sing wajib kok. Kaya kasus Islam di Sumatera itu. Desani saya Yusuf Baros itu menangis sinten Sayyidina. Jadi sajane versi Islam anyar pertama yang sekitar Sumatera. Gua aja di pokoknya Sumatera. Ujungnya saya sinten Yusuf Baros itu gila menangis sinten Sayyidina. Diulang sholat lagi telu boyong. Boyong nganti saiki kamune nek sholat telu. Diulang lagi telu. Boyong. Wah, aku nak dua rasa maghrib yo penak itu. Lah subuh kan rasa-rasa esuk-esuk. Tapi ya sebagian ya sudah belum sholat 5 waktu. Tapi dulu awal-awalnya itu kok sholat telur. Ya itu misalnya kanjeng Nabi mau ulang sholat asar sudah mulai. Wah, aku dirare Nabi asar tok, liyane ora. Mereka ora. Terus. Rawal Bukhari wa man disapani wong istaghfar nyepelek sapa man bil abi baik kan program alham sang program rahim khosira mongko tuna sapa man al mawaddah ing seneng mawaddah ahlika ahlaka tegese ngrusakno khosira mongko tuna sapa man al mawaddah ing senengi ahlaka tegese padha karo ngrusak sapa wong mahabbatahu ing disenengi ahli ahlaka tegese ngrusak sapa wong mahabbatahu ing senengi keluarga. Wong sing nyepelekno keluarga, dia akan kehilangan kasih sayangnya keluarga. Akhirnya ya repot aku tak apa-apa. Lawan disapane wong istaghfar nyepelekno sapa man di ahlihi. Ing keluargane man, zaujati tegese bojone man, khosira mongko dun sapa man, thayyibal maisati ing enake penguripan. Wong akan tukaran mbek bojo ya lara, aku tak apa-apa ora iso paham ya ora kabeh. Ladatal maksabi tegese kelangan keenakane penggawean. Allah jika gak isu kamu urus sapa wong bisa berarti lan sebab makas. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.